Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan Waalaikumsalam. hasil laporan akhir kami. Itu kami membahas dan produk kami Calashop_ID. Oke, untuk pertamanya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Yuda Nofeja Muslim, dan sebelahnya ada teman saya Mas Ramdhani Ajis, dan di bawah ada teman saya namanya Fatur Rohim, dan teman saya yang terakhir yaitu Syadatul Faid. Oke, daripada basa-basi lebih lanjut, kami akan mempresentasikan laporan kami. Oke, untuk pertama itu ada visi, misi, dan tujuan. Untuk visi Calashop_ID ini itu menjadikan produk perawatan kulit wajah yang bermutu, nyaman digunakan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk misi kami itu ada 5. Yang pertama adalah untuk menjadi solusi dalam menangani permasalahan pada kulit wajah. Yang kedua, menjadi masker yang diidamkan oleh masyarakat. Yang ketiga, itu berkomitmen untuk menggunakan bahan alami. Yang keempat, berusaha untuk melayani konsumen dengan cepat dan tanggap. Dan terakhir, misi kami adalah mewujudkan daya tarik masyarakat untuk penggunaan masker yang berbahan alami. Tujuan Calashop_ID ini itu ada 4. Yang pertama adalah menyediakan informasi dari produk secara lengkap. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi kulit wajahnya. Yang ketiga, menerima segala kritik dan saran dari konsumen. Dan terakhir adalah berperan dalam memenuhi kebutuhan kecantikan masyarakat. Lanjut untuk ke aspek strategi produk. Yang pertama adalah pemilihan marketplace, di mana Calashop_ID ini memilih Shopee sebagai marketplace itu dikarenakan memilih jumlah konsumen yang lebih banyak daripada marketplace lain. Dan juga fitur-fitur yang ada di dalam Shopee itu kami lebih memahami ketimbang dengan marketplace lain seperti Tokopedia ataupun Lazada. Yang kedua ada penawaran inti. Di sini produk kami ada yang kami ambil itu dari Calm Skin Face Mask Mini Size by Calm Skin yang terbuat 100% dari bahan organik, aman digunakan oleh ibu hamil dan yang menyusui. Pemakaian rutin maksimal itu 3 kali seminggu dan memiliki ada 5 varian. Yang pertama ada coffee dengan khasiatnya juga yaitu khasiatnya mengecilkan pori wajah, mengatasi wajah kusam, melembabkan kulit, mengatasi dan menyamakan bekas jerawat. Terus ada green tea juga, milk, pandan leaf, dan turmeric. Yang dimana alasan kami untuk menjual produk ini itu karena peluang dimana tren masyarakat terhadap produk kecantikan itu sungguh tinggi. Apalagi wajah sekarang sangat diutamakan dalam dunia fashion ataupun di setiap hari-harinya. Kita lanjut di penawaran tambahan. Dimana di sini ada penawaran tambahan yaitu Blackhead Clearing Mask Blackhead. Itu adalah masker untuk membersihkan dan mengangkat komedo-komedo yang ada di wajah. Dan di situ ada juga variannya juga, ada brown sugar, coklat, velvet, dan taro. Nah, yang selanjutnya itu ada desain atau gambar konten. Di sini seperti yang dilihat konten kami itu ada berwarna backgroundnya itu berwarna hijau tua yang memberikan kesan yang lebih soft terhadap produk-produk masker ya, karena kan produk yang dijualkan itu dengan kemasan yang soft juga. Jadi kami lebih melihat produknya dulu dan kami menyamakan sama background yang ada. Terus ada juga simbol-simbol kecil seperti ada bunga dan juga ya simbol yang lainnya juga karena untuk memberi kesan hidup
sama konten-konten yang kami buat. Yang lainnya juga sama seperti itu. Lalu lanjut ke identifikasi pesaing. Pesaing pertama itu kita bisa lihat di sini ada yang dikarenakan sama juga untuk wajah, produk wajah, masker juga. Terus melihat dari skala penjualan dan skala harga. Harganya di situ juga agak sedikit mahal dan kami melihat itu. Terus lanjut ke identifikasi peluang. Di sini identifikasi peluangnya itu kami melihat produk yang kami tawarkan lebih murah dan dari pesaing-pesaing yang lain, sehingga kami perlu melakukan promosi untuk mengenalkan tokoh dan produk-produk yang kami tawarkan kepada konsumen. Sini ada identifikasi perilaku pasar sasaran, mana perilaku masyarakat dalam membeli sebuah produk itu rata-rata melakukan pembelajaran secara offline di pusat pembelanjaan. Dan juga langsung ke segmentasi. Di sini kita ada segmentasinya, ada segmen 1, segmen 2, ya. Dengan jenis kelamin, ada wanita, pria atau wanita. Terus sisi pekerja itu mahasiswa, pelajar yang kami targetkan. Untuk pendapatan dari setiap mahasiswa yang kami lihat itu dari 500 sampai 1.500.000. Untuk targetnya sendiri, dengan sesuai karakteristik produk yang kami tawarkan yang bisa dipakai baik pria atau wanita, umurnya di atas 15 tahun dan harga juga terjangkau bagi mahasiswa atau bagi pelajar juga. Seperti itu. Untuk sasaran jangka panjang, kami ingin terus konsisten ya untuk mengembangkan pasar dan penjualan dan mempromosikan toko dan produk kami di benak konsumen menjadi online shop yang menyediakan produk kecantikan perawatan wajah yang dapat mengatasi masalah-masalah kulit dan juga dengan harga yang murah dan khasiat yang beraneka ragam begitu. Seperti itu. Oke, lanjut untuk aspek keuangan akan dipresentasikan oleh Fatur Rohid. Ya, selanjutnya di sini terkait dengan aspek keuangan. Nah, aspek keuangan di sini menjelaskan tentang segala kinerja keuangan dari toko kami yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, keuntungan, dan biaya-biaya lainnya. Nah, biaya-biaya sendiri yang dikeluarkan dari toko kami, di sini terdapat biaya pembelian barang, packaging, transportasi, dan hadiah. Lanjut, selanjutnya ialah untuk menghitung aspek keuangan. Di sini terdapat beberapa alat ukur, di antaranya itu payback period, rate of return, net present value, internal rate of return, profitability index, dan break even point atau BEP. Nah, alat ukur yang digunakan untuk aspek keuangan pada toko kami di sini menggunakan BEP atau break even point. Break even point sendiri merupakan kondisi di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan atau tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Sederhananya itu balik modal. Nah, BEP pada toko kami di sini memiliki nilai 6, yang artinya toko tidak akan mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan jika hanya menjual 6 unit masker. Selanjutnya yaitu strategi dalam penentuan harga. Nah, untuk penentuan harga sendiri di sini terdapat 2 strategi, di mana scheme decrease dan penetration. Nah, untuk toko kami, penentuan harga strategi yang digunakan ialah penetration, di mana penetration ialah strategi dengan menetapkan harga yang sedikit rendah dari pesaing, sehingga hal ini perlu dilakukan untuk menarik konsumen. Nah, dalam strategi penentuan harga sendiri terdapat beberapa metode, diantaranya itu menetapkan biaya harga plus, markup, penetapan harga BEP berdasarkan pesaing dan berdasarkan permintaan pasar.
Untuk metode penetapan harga pada toko kami di sini menggunakan dua metode, yakni metode markup dan berdasarkan pesaing. Untuk metode menetapkan harga dengan metode markup, di sini produsen cukup sederhana dalam penentuan harga pada produknya, di mana menetapkan harga berdasarkan kenaikan sekian persen dari harga awal atau harga beli produk. Jadi di sini harga yang ditentukan di toko kami berdasarkan pembelian produk tersebut, selisih berapa persen dinaikkan gitu untuk memperoleh keuntungan atau dalam menetapkan harga. Selanjutnya yaitu berdasarkan pesaing. Selain berdasarkan harga beli awal, Sales Shop ID juga tetap memperhatikan pesaing yang bergerak di bidang yang sama, yakni kosmetik. Di sini produsen memperhatikan harga dari pesaing. Agar dapat bertahan, maka produsen atau Sales Shop ID menjadikan pesaing sebagai patokan dalam penentuan harga. Tujuannya ialah untuk menarik ketertarikan konsumen. Nah, di sini terdapat beberapa daftar harga dari produk-produk yang toko kami jual. Harganya sekitaran dari 5.000 hingga 8.000 untuk harga satuannya. Untuk harga grosirnya sendiri, di sini ada diskon yang berkisar dari 4.000 sampai 7.250. Selanjutnya ya ini laporan keuangan per bulan dari Sales Shop ID. Nah, di sini laporan keuangannya terdiri dari laporan keuangan online dan offline. Lanjut. Nah, untuk per bulan sendiri di sini laba yang diberikan dari marketplace dan not marketplace ada perbedaan. Dari marketplace sendiri labanya itu sebesar 3.000 dan penjualannya itu dari 60.000. Pembeliannya sebesar 40.000. Sedangkan dari non marketplace atau yang bukan berasal dari toko online melalui WhatsApp atau promosi di IG, sini penjualannya itu mencapai 910.000 dan biaya pembeliannya mencapai 760.000. Di sini bulan September menjadi bulan pertama dalam pembukaan toko kami. Sehingga laba yang diperoleh dari bulan September ini secara keseluruhan yaitu 127.000 untuk pembeliannya sendiri 800.000 dan penjualannya 970.000. Untuk bulan Oktober sendiri juga sama, namun di sini di bulan Oktober toko mengalami penurunan, di mana pembeliannya itu totalnya dari marketplace dan non marketplace itu sendiri sebesar 650.000, sedangkan penjualannya sendiri sebesar 746.000 dan labanya juga mengalami penurunan. Laba yang diperoleh pada bulan Oktober di sini yaitu sebesar 76.000. Lanjut. Selanjutnya di bulan November. Di sini toko Sales Shop ID mengalami peningkatan kembali di bulan ini dari segi pembelian, penjualan, dan laba. Semuanya mengalami peningkatan, di mana dari total pembelian sendiri sebesar 1.035.000 dan penjualan yang diperoleh sebesar 1.305.000 dan laba yang diperoleh dari marketplace maupun non-marketplace sebesar 219.000. Jika dilihat dari 3 bulan ini, toko Sales Shop ID mengalami fluktuasi di mana dari segi pembelian, penjualan, dan laba kadang mengalami penurunan dan kadang juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, nah untuk laporan keuangan offline sendiri di sini Sales Shop ID menjual barangnya hanya melalui online. Sejauh ini pembelian atau konsumen yang melakukan pembelian itu melalui media online seperti dari marketplace ataupun dari media sosial. Untuk offline sendiri selama 3 bulan terakhir ini belum ada. Mungkin kedepannya ada untuk penjual beli offline. Mungkin sekian dari aspek keuangan.
Oke, di sini saya melanjutkan dari aspek pemasaran, yaitu yang pertama ada promosi di marketplace. Yang pertama ada fitur promosi. Shala Shop ini menggunakan marketplace yang bernama Shopee, karena Shopee sendiri menyediakan fitur-fitur yang beragam, sehingga memudahkan pengguna untuk mempromosikan barang atau produknya yang akan dijual. Jadi fitur promosi dari Shopee ini berbagai macam, ada antara lain voucher toko, promo toko, paket diskon, combo hemat, flash sale toko, dan juga promo ongkir. Fitur yang digunakan oleh toko Shala Shop sebagai alat promosi yaitu voucher toko, paket diskon, dan juga promo toko. Dan untuk yang kedua ada alasan pengguna fitur. Apa sih alasan Shala Shop ini menggunakan fitur di Shopee, yaitu hanya menggunakan 4 fitur. Yang pertama ada voucher toko. Secara teknisnya, fitur ini akan muncul secara pop-up, sehingga pembeli yang berkunjung kepada toko dan memberikan keterangan bahwa dengan mengikuti toko, maka pembeli akan mendapatkan diskon tersebut. Untuk selanjutnya itu paket diskon. Fitur ini menawarkan diskon bagi pembeli yang ingin membeli suatu produk dengan fungsi pendukung. Seperti contohnya, membeli masker wajah. Nah, di situ ada ada diskon atau ada paket itu dengan sabun wajah atau spatula atau juga wash masker seperti itu. Nah, dengan adanya fitur ini diharapkan dapat menambah rata-rata nilai pembelanjaan pembeli dalam satu pemesanan. Untuk selanjutnya itu promo toko. Dengan fitur promosi ini, kami gunakan untuk menyediakan referensi produk bagi pembeli dengan menawarkan produk pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan pembeli. Nah, yang terakhir ini combo hemat. Dengan fitur ini, kami mampu konsumen produk dengan jumlah yang lebih banyak dengan diskon combo hemat, atau bisa juga dengan promo dengan menggunakan minimal belanja gitu. Jadi menggunakan combo hemat ini pembelian minimal, jadi bisa nih satu varian dua dua piece masker gitu ya, 2 saset masker. Nah, itu nanti dapat potongan diskon 5% atau berapa persen itu tergantung si penjualnya. Nah, selanjutnya adanya dampak penggunaan fitur. Dari penggunaan fitur di Shopee ini, dampaknya itu memudahkan toko Shala Shop untuk menjualkan produk-produk tersebut dan memberikan informasi produk jangkau konsumen yang lebih luas. Jadi kebanyakan kan pembeli melalui Shopee, entah itu wanita, entah itu laki-laki. Jadi Shala Shop ini lebih memilih menggunakan marketplace yang berada di Shopee daripada di marketplace lainnya. Nah, selanjutnya ada alasan tidak menggunakan fitur yang lain. Di sini Shala Shop tidak menggunakan fitur flash sale toko dan juga promo ongkir. Karena di flash sale toko ini toko Shala Shop itu baru mulai, jadi dia belum berani atau belum bisa untuk mengikuti fitur flash sale tersebut, karena itu berupa undangan dari Shopee gitu loh untuk bisa mengikuti fitur tersebut. Nah, yang kemudian ada promo ongkir. Shala Shop juga tidak mengikuti fitur promo ongkir karena di situ ada biaya tambahan untuk Shopee. Nah, untuk marketplace atau toko pemula online ini, jadi Shala Shop belum memberanikan diri untuk mengikuti fitur promo ongkir tersebut. Oke, kemudian ada juga promosi selain di marketplace. Nah, jenis media promosi yang dipilih pada toko Shala Shop ini melalui media sosial yaitu Instagram dan juga WhatsApp. Nah, di sini Instagram alasannya itu menggunakan platform ini dikarenakan lonjakan pengguna Instagram yang meroket. Kebanyakan orang pasti akan menggunakan Instagram itu untuk berbelanja atau juga menjual produknya. Di sini karena dari anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua pun sekarang juga menggunakan fitur Instagram, entah itu cuma melihat gambar, video, atau apapun. Jadi media ini bisa digunakan untuk ajang promosi. Kemudian ada juga WhatsApp. Shala Shop memilih media sosial WhatsApp dikarenakan
menjadi penyambung komunikasi antara penjual dengan pembeli. Jadi WhatsApp ini lebih mudah untuk digunakan media komunikasi itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa bukti atau contoh screenshot media promosi selain di marketplace. Ada melalui Instagram asli dari Shala Shop ID, beberapa juga ada melalui status WhatsApp. Jadi kita menggunakan promosi di dua media sosial tersebut. Karena menurut kami itu menjadi ajang promosi yang sangat besar peminatnya gitu. Dan dari dampak penggunanya sendiri, yaitu penggunaan Instagram dalam promosi produk dapat menarik minat pembeli dengan jangkauan yang luas, seperti bisa di luar kota maupun di luar pulau. Bahkan jika punya followers yang di luar negeri, dia juga bisa lihat story Instagram dan konten-konten dari Instagram Shala Shop tersebut. Nah, dengan konten produk yang menarik dan memberikan informasi yang lengkap melalui konten tersebut, maka dapat dengan mudah memikat para konsumen untuk datang ke marketplace Shopee kami. Untuk dampak penggunaan dari WhatsApp dalam toko Shala Shop ini menjadi penyambung menjalin komunikasi antara penjual dan pembeli, memberikan informasi lengkap jika pembeli ingin bertanya seputar mungkin tata cara pemakaian, cara pembelian, atau bahkan cara join reseller seperti itu juga bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Karena di toko kami tuh WhatsApp itu istilahnya tuh kita fast respon gitu jika menggunakan WhatsApp. Nah, itu untuk beberapa dari dampak penggunaan sosial media. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia ini meliputi peran atau jenis pekerjaan dan kinerja masing-masing anggota. Nah, yang pertama untuk peran atau jenis pekerjaan masing-masing anggotanya itu bagaimana? Dalam melakukan bisnis online, tentunya kita harus menentukan bisnis kita. Nah, kelompok bisnis ini biasanya yang secara umum itu dilakukan dengan offline, itu dengan membagi tugas-tugasnya masing-masing dalam sebuah tempat. Nah, di era pandemi ini tentunya ada yang berubah. Kami melakukan secara online. Jadi semua anggota tanpa bertatap muka gitu. Kita untuk menunjang hal ini tentunya kami membagi divisi supaya bisnis yang kami jalankan itu berjalan secara sistematis. Nah, dalam membagi divisi ini atau kami sebutnya admin. Nah, admin ini dia akan memegang satu peran dalam online shop tersebut. Nah, di sini kami membagi 4 admin. Admin pertama yaitu admin media sosial dan platform penjualan. Yang kedua, admin desainer dan marketing communication. Yang ketiga, admin gudang dan pengiriman. Yang keempat, admin keuangan dan pembelian. Nah, admin media sosial dan platform penjualan di sini, ya ini dia yang mengatur semua kegiatan yang ada di media sosial dan platform penjualan seperti yang input promosi dan melakukan check out di marketplace gitu. Yang kedua, admin designer dan marketing communication. Nah, yang admin designer ini dia yang membuat sebuah gambaran produk atau desain produk untuk di-upload di media sosial. Dan marketing communication, bagaimana dia menerjemahkan sebuah produk menjadikan sebuah gambar agar bisa dimengerti masyarakat. Admin gudang dan pengiriman. Admin gudang dan pengiriman di sini dia yang melakukan update setiap harinya untuk ketersediaan produk dan melakukan pengiriman apabila ada yang melakukan pembelian. Yang keempat, admin keuangan dan pembelian. Nah, admin keuangan dan pembelian di sini dia yang mencatat semua transaksi yang terjadi oleh konsumen, baik dari media sosial maupun marketplace.
Nah, yang kedua ada kinerja masing-masing anggota. Untuk menunjang kegiatan bisnis online kami membagi tugas serta kewajiban atau peran anggota sesuai admin yang telah kami sepakati. Yang pertama, Syahadatul Febi Khairunisa, dia memegang admin media sosial dan platform penjualan. Nah, tanggung jawab admin media sosial atau platform penjualan ini akan mengunggah informasi terkait produk yang dijual dan melakukan update produk dari waktu ke waktu. Admin media sosial juga perlu menjawab komentar atau personal message, menghapus postingan produk yang sudah sold out, dan lain sebagainya. Selain itu, tanggung jawab admin sosial media juga membuat platform penjualan melalui media sosial lainnya yang sedang digemari atau yang sering diakses oleh masyarakat, seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, tugas admin sosial media adalah untuk memelihara semua yang berhubungan dengan akun penjualan milik toko online shop. Selain itu, admin juga harus selalu up to date. Nah, di sini Syahadatul Febi dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia melakukan update secara berkala dan melakukan pembaruan apabila ada desain produk baru atau produk yang lagi promosi atau adanya fitur-fitur promosi di marketplace yang kita tawarkan. Nah, yang kedua, Yuda Nofriza Muslim, dia sebagai admin desainer dan marketing. Nah, admin desainer dan marketing communication ini bertanggung jawab untuk mendesain toko bisnis online shop agar gambar menjadi atau home page online shop menjadi tampilan yang menarik dilihat oleh pelanggan atau konsumen. Nah, tugasnya juga membuat logo bisnis online shop, di mana logo sangat berpengaruh dalam image toko tersebut. Nah, di sini Yuda Nofriza Muslim telah melakukan update atau membuat desain gambar produk dan logo marketing yang sangat bagus, di mana dia melakukan desainnya itu sesuai warna atau memiliki konsep. Jadi tidak asal-asalan untuk membuat desain seperti itu. Jadi konsumen yang datang melihat homepage kami itu langsung tertarik tanpa melihat deskripsinya gitu. Jadi secara visual konsumen bisa langsung tertarik. Yang ketiga ada Ramdhani Aziz sebagai admin gudang dan pengiriman. Nah, admin gudang dan pengiriman ini bertanggung jawab untuk mengirim order ke pelanggan. Ini semua meliputi proses mengatur stok barang, pengemasan barang, pengiriman barang ke kurir, bahkan mengantarkan barang bila online shop ada menerima metode pengiriman COD atau cash on delivery. Nah, admin gudang juga bertugas untuk mengatur stok barang di gudang dan bertanggung jawab atas jumlah stok yang ada, sekaligus memantau dan mengontrol kualitas dari barang jualan. Nah, Ramdhani Aziz di sini dia apabila dari admin marketplace Syahadatul Febi telah mengkonfirmasi kepada saya untuk ada pengiriman dari konsumen, maka saya akan langsung mengecek barang tersebut, dan apabila ada kita langsung melakukan pengemasan dan melakukan pengiriman seperti itu. Yang keempat, Faktur Rohim sebagai admin keuangan dan pembelian. Tugas dari admin keuangan dan pembelian adalah untuk menangani pemasukan, pengeluaran, dan pengadaan stok barang. Selain itu, admin ini harus dapat membuat laporan keuangan mengenai seluruh kegiatan penjualan maupun pembelian, begitu pula pemasukan dan pengeluaran barang. Nah, di sini Faktur Rohim selalu melakukan koordinasi terhadap
admin sosial media dan marketplace yakni Sadarul Febi untuk selalu mengecek berapa hari ini jumlah penjualan atau per minggu penjualan yang telah didapatkan serta produk-produk yang ditawarkan untuk pengadaan stok barang. Nah, di sini juga Pak Rohim dia membuat laporan keuangannya dalam beberapa bulan terakhir untuk agar supaya tahu pemasukan dan pengeluaran toko online kami. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, Salah Shop ID sebagai toko dengan produk kecantikan melakukan media promosi di marketplace dan media sosial. Marketplace di sini seperti kami menggunakan Shopee, dan untuk media sosial kami Instagram, WA, TikTok, dan Facebook. Untuk meningkatkan penjualan terbukti sangat efektif dari media sosial ini seperti Instagram dan WhatsApp, merupakan media promosi dengan ruang lingkup konsumen berupa followers atau pengikut dan teman yang ada di sekeliling kita. Nah, berbeda dengan marketplace, kami menggunakan Shopee untuk ruang lingkup konsumen yang lebih luas dan untuk mendapatkan fitur-fitur untuk memanjakan konsumen. Di sini fitur promosi seperti promo toko, paket diskon, voucher toko, combo hemat, flash sale, dan promo ongkir. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, toko kami memiliki job desk masing-masing dalam menentukan harga menggunakan cara skin the cream dan break. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari laporan kami yang telah kami toko online kami yang telah kami jalankan kurang lebihnya 4 bulan. Nah, kami berharap kami ingin terus konsisten mengembangkan pasar dan penjualan dan memposisikan toko produk di benak konsumen menjadi online shop yang menyediakan produk kecantikan perawatan wajah yang dapat mengatasi masalah kulit wajah dengan kualitas yang bagus, aman, dan harga yang terjangkau. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabila taufiq wal hidayah wa ridho wa rinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.